Shirya Shirya Maya Rama Shirya 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 Maya Rama Kirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Kirya Shirya Maya Rama Kirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Shirya Maya Rama 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 Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat Di-Mu,
Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shirya 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 Maya Ramaya
Shiriya ya Rama ya Rama Shiriya Rama ya Rama Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shirya la 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 maya rama ya rama ya rama. Shirya ya la ya rama ya rama ya rama. Shirya la ya rama ya rama ya rama. Shirya la la maya rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Shirya Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika kami boleh bersama-sama Tuhan, mencari Engkau Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu, berdiam sejenak Tuhan dari segala aktivitas kami, kesibukan kami, lain sebagainya. Mari Allah Roh Kudus berhembuslah di dalam kehidupan kami sekali lagi, mengalir Tuhan dari tempat yang maha tinggi, mengalir memenuhi setiap kami. Penuhi kami sekali lagi dengan Roh-Mu Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami merasakan kasih-Mu sekali lagi, bahwa kami bertemu muka dengan muka Tuhan, dengan pribadi-Mu. Sebentar lagi, jika kami mau bersama-sama belajar Tuhan, mendengarkan firman-Mu, biarkan Engkau berbicara Tuhan jauh lebih dalam dari apa yang bisa hamba-Mu sampaikan, tapi Engkau berbicara secara spesifik Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarkanlah firman-Mu itu mengubahkan setiap kami. Biarkanlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Biarkanlah Kau suburkan tanah hati kami Tuhan, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami.
Berkati setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi dan basuh hamba-Mu dengan kuasa darah domba Allah. Laikanlah hamba-Mu ya Bapa. Kuasai lidah bibir hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar, berkatalah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom guys. Hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Temanya adalah keluar dari zona nyaman. Ya, kita di CG sudah belajar ya beberapa minggu terakhir, di mana kita belajar tentang yang namanya self discipline. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah disiplin. Ya, karena keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi keberhasilan itu dibutuhkan waktu. Kita butuh yang namanya proses, sehingga pada akhirnya itu akan membuahkan suatu hasil. Ya. Sekarang kita mau belajar yang namanya keluar dari comfort zone. Comfort zone itu apa sih? Comfort zone itu adalah zona nyaman. Ya. Zona dimana membuat seseorang itu berhenti bertumbuh, atau bahkan kita tidak lagi memberikan usaha yang terbaik karena kita sudah nyaman, seperti itu ya. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan di Alkitab. Kalian pasti familiar ya dengan yang namanya Musa ya. Musa adalah anak dari orang Ibrani ya, orang Israel yang dibesarkan oleh putri Mesir ya, oleh anaknya Fir'aun. Nah, ketika Musa itu sudah besar ya, dia itu melihat orang Ibrani yang berkelahi ya. Tapi ternyata ketika dilerai malah Musa itu dimarahi ya kan. Orang Ibrani itu marah-marah. Bahkan intinya Musa kan sempat membunuh orang Mesir ya, yang menganiaya orang Ibrani itu. Nah, terus karena ketahuan, akhirnya kan Musa lari nih. Musa lari, dia ke tempatnya Yitro ya kalau tidak salah namanya. Nah, di sana dia mengembalakan kambing dombanya Yitro, kemudian juga menikah serta punya anak, benar ya. Kehidupannya itu sudah nyaman, kehidupannya itu sudah enak. Namun tiba-tiba Tuhan itu datang ya. Tuhan menjumpai Musa dan memanggil Musa untuk sebuah pemakaian yang mengharuskan apa? Musa itu kembali ke Mesir ya, tempat di mana dia punya kenangan yang nggak menyenangkan, benar ya. Sudah dia mau bela orang, tapi orang itu malah backstep dia ya kan. Juga dia dikejar-kejar dan lain sebagainya, seperti itu. Dia meresikukan, kalau dia kembali otomatis kan dia meresikukan diri. Tetapi Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir ya. Pergumulan Musa mengenai comfort zone atau zona nyaman itu sama seperti kita, tidak mudah untuk meninggalkan yang namanya zona nyaman ya. Seperti di kisah Musa, Musa pun sempat menolak, Musa pun sempat lari, Musa pun sempat berdiam diri dan tidak mengindahkan panggilan Tuhan, sampai di mana firman Tuhan datang dengan keras ya. Kemudian istrinya harus memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkan di kaki Musa kalau tidak salah. Baru amarah Tuhan itu reda dan lain sebagainya. Tapi respon Musa pertama kali yaitu memilih zona nyaman untuk tetap tinggal di kehidupannya saat itu. Atau dia sudah aman, sudah nyaman ya, jauh daripada Mesir dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi bukan itu yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Nah, banyak dari kita, sadar atau tidak sadar, terkadang kita itu terjebak dalam yang namanya zona nyaman, yang membuat kita itu berhenti untuk mengembangkan potensi diri kita, yang membuat kita itu berhenti dan kita itu merasa pakai mindset itu yang biasa-biasa aja. Akhirnya itu mematikan segala potensi yang Tuhan itu berikan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan itu memanggil kita bukan hanya untuk kita hidup nyaman,
damai sejahtera dan lain sebagainya, tetapi Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Tuhan itu memanggil kita bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi Tuhan itu juga memanggil kita itu untuk yang namanya berbuah. Nah, sedangkan zona nyaman itu apa? Zona nyaman itu sama seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan. Ingat ya, dimana Tuhan itu mendapati pohon ara itu tidak berbuah, benar ya? Dikatakan pohon ara itu bukan tidak bertumbuh, tetapi pohon ara itu bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Dalam arti pohon ara itu tersebut hanya fokus di zona nyamannya hanya untuk apa? Makan dan bertumbuh, tapi dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak apa ya, memberikan dampak bagi sekitarnya, lingkungannya seperti itu. Sedangkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya kita itu baik kehidupan kita secara karakter apa dan lain sebagainya, tapi Tuhan itu lebih pingin lagi supaya kita itu bisa menjadi bisa menjadi dampak, kita bisa menghasilkan buah, supaya orang-orang itu apa, supaya pada akhirnya orang-orang itu boleh mengenal Kristus lewat kehidupan kita, benar ya, seperti itu. Nah, jadi zona nyaman itu sangat-sangat berbahaya. Nah, kita harus belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih kita itu keluar dari yang namanya zona nyaman. Ya, yang pertama adalah kita harus belajar mengidentifikasi zona nyaman kita. Ya, apa yang membatasi kita untuk bertumbuh saat ini? Itulah zona nyaman. Ya, seperti itu. Apa yang membatasi kita untuk bertumbuh saat ini itu adalah zona nyaman. Kita itu tidak bisa menang atau tidak bisa overcome zona nyaman kita kalau kita belum mengetahui apa yang membatasi diri kita, ya kan? Jadi ibarat kita itu akan lebih mudah menang ketika kita itu mengenali siapa yang menjadi lawan kita. Contoh, kita punya kebiasaan buruk atau dosa, atau juga lingkungan pergaulan kita, atau rutinitas kita, dan lain-lain. Ya, nanti setelah ini akan aku kasih contoh ya. Yang kedua, sebentar, kelewat. Yang kedua, kita harus secara sadar mengkonfrontasi zona nyamanmu, zona nyaman kita. Maksudnya gimana? Maksudnya setelah kita itu sudah ketemu ya, zona nyaman itu kita kayak apa? Kita perlu melakukan tindakan yang berlawanan dengan zona nyaman kita. Ya. Sehingga kita itu apa ya? Gak berlama-lama gitu ketika kita itu handle yang namanya zona nyaman. Karena semakin lama kita di dalam zona nyaman, kita akan semakin malas. Kita akan semakin terseret berada di zona nyaman kita dan gak mau keluar. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Kak kasih contoh ya, kita akan sama-sama kasih belajar. Misal, comfort zone kita adalah baca firman kita cuma 1 pasal per hari. Ya, kita buat target apa yang harus kita lakukan. Ya, baca firman 3 pasal per hari. Ya, atau kita biasanya saat teduh itu malam mendekati jam-jam tidur sehingga nggak maksimal ya. Kadang kita udah capek seharian kerja dan lain sebagainya, terus akhirnya kita seringkali ketiduran atau seringkali kita tidak fokus ketika kita nyembah Tuhan, jadi kita sudah capek dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Istirahat lebih awal, terus mungkin kita bisa bangun lebih pagi subuh sehingga kita itu fresh, dalam keadaan fresh, kita cuci muka, kita fresh, kita sembah Tuhan, kita fokus, kita memberikan apa yang terbaik ya. Atau pergaulan kita tidak sehat ya, contoh mungkin amit-amit ya, nggak ada sih, kita melakukan bullying atau kita itu merokok dan lain sebagainya. Kita harus belajar kasih standar bahwa kita nggak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, dan kita nggak mau ikut-ikutan hanya supaya kita itu diterima di dalam kelompok kita ya. Apalagi kok kata-kata kasar atau gojloki dan lain sebagainya seperti itu. Nah, atau selama ini kita terjebak dalam yang namanya rutinitas. Jadi kita cuma mengerjakan apa yang selama ini itu sudah ada dikerjakan. Nah, apa yang menjadi target kita? Kita mencoba untuk mengembangkan ide-ide baru dan belajar untuk mengupgrade diri. Ya.
beberapa saat lalu kan pernah apa diajari ya, dimana kita itu belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Kita punya yang namanya kelebihan, kita juga punya yang namanya kelemahan. Nah, kita tidak fokus cuma kepada kelebihan kita, tetapi kita perlu yang namanya memperbaiki kelemahan kita. Nah, itu cara mengupgrade diri. Contoh lah, kita itu biasanya nggak berani nyapa orang yang belum kita kenal. Nah, kita belajar untuk menyapa orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu. Atau nih, ini yang paling susah, yaitu jarang olahraga ya, seperti itu. Nah, kita buat target minimal kita itu rutin olahraga minimal 1 kali seminggu. Bisa olahraga yang simple-simple, nggak perlu lari dulu kalau nggak pernah lari, tetapi mulai dengan jalan. Kalau nggak bisa bangun pagi, bisa dengan jalan sore-sore ya, mulai jam 4 gitu, jalan sore-sore kayak gitu. Kita mulai dari sesuatu yang kecil tetapi kita lakukan secara konsisten. Kayak yang pertama tadi ya, dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu secara konsisten, itu lebih baik daripada kita itu mencoba kayak melakukan tindakan ekstrim berubah total. Udah ya di sini ya. Contoh lah, nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung lari atau langsung ke daftar gym gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nggak maksimal, karena ada orang yang misalnya daftar gym gitu ya, nggak pernah olahraga tapi daftar gym, cuma bertahan mungkin sebulan itu, sebulan atau kadang malah beberapa minggu atau 2 bulan paling lama, mari gitu nggak lagi gitu. Karena apa? Nggak pernah dibangun yang namanya konsistensinya. Sedangkan kalau kita itu kecil, misalnya kita belajar dulu, kita jalan tadi, jalan sehat, setelah jalan sehat belajar jalan cepat ya, terus begitu lari dikit-dikit dan lain sebagainya, terus mungkin bisa sepedaan dan lain sebagainya, terus kita bisa tambahkan porsinya sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi nggak langsung, karena kita belajar ya bahwa Tuhan itu mendesainkan segala sesuatunya itu kan naturally supranatural, benar ya. Jadi hal-hal yang supranatural pun itu Tuhan itu sudah kasih pattern dari hal yang natural. Contoh, tubuh kita kalau nggak biasa olahraga langsung diforsir kan bakal sakit dan lain sebagainya, seperti itu. Sama, kita nggak bisa membuat kebiasaan itu langsung gede, langsung ekstrim, tapi selalu dimulai dari hal yang kecil dulu. Dari hal-hal yang kecil kita lakukan perlahan demi perlahan, bertahap lebih bertahap. Nah, kita kan semakin berubah tanpa kita sadari, seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya tentang zona nyaman. Kenapa sih disampaikan tentang zona nyaman ya? Jadi di AUG sendiri itu kita itu mengalami yang namanya zona nyaman. Contoh apa, ibadah kita online ya kan, terus CG pun kita online dan lain sebagainya. Nggak ada yang namanya bayar harga, benar ya. Kalau dulu kan kita mau ke gereja kita harus bayar harga, kita harus bukan hanya korbankan waktu, tetapi kita harus korbankan jarak ya kan, kita harus korbankan apa lebih banyak gitu loh. Tetapi ya kan, lucunya adalah kayak gini, kan harusnya dengan ibadah online atau ibadah yang apa ya, nggak offline ya, yang effortnya lebih mudah, benar kan? Online itu kan lebih mudah, offline itu kan lebih susah. Tapi ironisnya malah membuat orang itu responnya lebih malas. Lucu ya. Padahal kalau online kan gampang, harusnya lebih cepat, lebih sregep dan lain sebagainya. Enggak loh. Dikatakan data kehadirannya AOG itu merosot sebenarnya. Walaupun kita lihat ada banyak yang ibadah offline dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dibilang kalau kehadiran itu malah lebih dikit dibandingkan sebelumnya. Benar ya. Terus banyak laporan, banyak apa ketika apa itu komitmennya anak-anak itu pudar gini ya toh, nggak kayak dulu dan lain sebagainya, kayak gitu. Lucu ya. Padahal dengan teknologi itu kita dimudahkan, dengan online itu kita dimudahkan, kita bisa apa ya, dengan lebih mudah akses, kita nggak perlu jauh-jauh ke gereja. Tapi nyatanya itu membuat banyak orang itu malah malas ya. Kenapa sih fenomena ini? Ya karena itu tadi, karena masuk di dalam zona nyaman. Karena ketika mungkin kalau dulu kita mau ke gereja ya, kita harus siap-siap 1 jam sebelumnya ya. Sedangkan kalau sekarang lebih menyepelekan, oh ya nanti gini ya, wah
sebelum CG gue siap siap nonton film C atau main C dan lain sebagainya kayak gitu ya kan. Sedangkan kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan kita enggak mikir gitu, wah nih kita telat nanti nggak dapat bangku ya kan, kalau kita telat nanti dapat sing paling belakang, atau kita telat nanti dapat overflow ya, kita jadi lebih giat gitu, kita jadi lebih yang namanya mau bayar harga, datang itu bahkan 1 jam sebelumnya, 1,5 jam sebelumnya kayak gitu, bener kan? Tapi sedangkan dengan zona yang nyaman ini, dimana kita online, itu kebanyakan malah membuat orang itu menyepelekan, membuat orang itu lupa komitmennya, bahwa kita itu harusnya ndak lebih kurang daripada ketika kita datang ibadah offline, tapi di online pun seharusnya kita harusnya memberikan yang terbaik. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu, benar ya di sini ya. Cross check lah daripada diri kita sendiri ya, tidak perlu saling menilai. Apakah kita masih sama kayak kita ibadah offline? Sama itu contohnya apa? Sama itu ketika contoh ya, kalau kita offline, wah kita praise itu kita loncat-loncat ya kan, kita semangat dan lain sebagainya. Apakah ketika kita juga ibadah online itu kita tetap ngelakuin seperti itu? Jadi kita di rumah kita loncat-loncat, kita semangat, kita muji Tuhan dan lain sebagainya, atau kita itu malah ada yang cuma sekedar nonton ya, cuma liatin yang nyanyi gitu ya. Jadi kita nggak lagi seperti ibadah offline gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita ubah gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengubah, kalau kita tidak aware, kalau kita tidak sadar bahwa kita itu terjadi kemerosotan ya, kita perlu membandingkan antara ketika kita ibadah offline dengan online. Lama-lama itu akan menggerogoti tanpa kita sadar. Lama-lama itu akan membuat kita malas dan semakin malas. Nah, hari ini dibagikan comfort zone ini salah satunya karena sangat penting itu untuk menyadarkan kita kembali, untuk mengembalikan kita akan komitmen kita, komitmen beribadah kita. Nggak apa-apa loh kita online itu nggak apa-apa. Aku nggak bilang nggak boleh online, harus offline, enggak. Tetapi yang diingatkan lagi adalah apakah sikap hati kita ini masih tetap sama, apakah respon hati kita ini masih tetap sama ketika kita itu seperti kita itu datang ibadah offline. Apakah kita itu tetap mau memberikan yang terbaik ya ketika datang ke gereja. Diingatkan lagi ya, ini kok mau ingatkan lagi review apa sih sebenarnya arti ibadah. Arti ibadah itu bukan kita datang ke gereja, bukan tentang gerejanya kan sebenarnya, bukan tentang kita datang ke gereja terus dengerin lagu, puji-pujian, nyanyi dan lain sebagainya, terus begitu mendengarkan firman pulang selesai. Bukan. Arti ibadah adalah ketika kondisi hati kita itu siap datang ke hadapan Tuhan, untuk kita itu benar-benar nyembah, untuk kita itu benar-benar surrender, untuk kita itu minta Tuhan itu perbarui kita, untuk kita itu benar-benar cari hadirat Tuhan gitu loh. Apakah hati kita itu sama seperti itu? Benar ya di sini. Karena apa? Rumah itu adalah zona yang berbahaya. Rumah adalah tempat nyamannya kita, benar ya. Apalagi kalau kita ibadah, kita nontonnya di kamar dan lain sebagainya. Itu adalah tempat dimana kita tidur, benar kan? Makanya kenapa kok ada banyak orang itu dibilang lebih baik jangan di kamar, itu males dan lain sebagainya. Karena ya itu, rumah itu identik dengan zona nyaman. Nah, kita harus belajar melakukan tindakan yang membuat sekalipun kita ibadah di rumah, tapi kita seakan-akan tidak dalam zona nyaman gitu loh. Contoh kayak gini lah, kayak anak-anak yang sekolah itu loh, sekarang sekolah online ya. Aku lihat itu amati mereka excited loh, mereka tetap ganti baju, bener ya, mereka pakai baju seragam gitu loh. Mereka lihat sama teman-temannya gitu semua seragaman, tidak ada yang mari gitu karena online gitu ya keluar pakai piyama gitu terus sekolah, enggak. Tapi mereka itu tertib gitu loh. Jadi otomatis karena pakai seragam dan melihat teman-temannya juga berseragam dan lain sebagainya, itu membuat kayak seolah atmosfernya ya sekolah masian gitu. Coba kalau mereka itu datang terus mereka pakai piyama, terus lihat teman-temannya juga pakai piyama, atmosfernya itu sudah berubah kayak gitu. Nah, sama ketika kita ibadah online, jangan sampai kita itu ibadah online ya karena ibadah kita di YouTube, sikap kita dengan ibadah online itu seolah-olah seperti kita itu menonton YouTube ya kan. Ketika kita nonton YouTube, kita ngapain? Kita pasif ya kan, kita lebih pasif, kita tidak lagi mengekspresikan gitu kita, karena kita nonton gitu, cuma jadi nonton.
seolah-olah kita itu jadi tanpa sadar kita melihat sebuah performance, lihat kayak Hillsong dia apa di YouTube gitu loh. Tapi tidak kayak gitu guys, gitu loh. Tidak boleh seperti itu, karena kita harus ingat lagi kita itu ibadah, dan sikap hati kita itu harus beda daripada ketika kita itu nonton YouTube. Kita harus persiapkan yang terbaik, entah 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya. Nggak usah pakai lama-lama buru-buru 1 jam ya. Kan kita itu sudah apa ya, banyak waktunya gitu, lebih banyak waktunya. Kalau dulu harus siap-siap 2 jam sebelumnya, bener ya, sudah harus bangun, sudah harus mandi, sudah harus ngapa-ngapain, nyiapin apa, atau bahkan 3 jam sebelumnya kalau kalian perlu nyuci dan lain sebagainya lah. Sedangkan online kan tidak seperti itu. Otomatis kan kita itu punya waktu spare 3 jam sebelumnya, 2 jam sebelum ibadah, bener ya, 1 jam sebelum ibadah atau setengah jam sebelum ibadah. Maksud kita itu tidak spare waktu untuk kita itu menyiapkan diri gitu loh, untuk kita itu tenang, untuk cuma sekedar bilang Tuhan ini aku mau ibadah, aku mau menyiapkan diri dan lain sebagainya gitu. Terus ketika kita muji, ketika nyembah Tuhan, maksud kita itu ya cuma diem aja, cuma tidak menggerakkan badan kita, tidak dan lain sebagainya. Padahal kita itu diajar bahwa kita itu, gereja kita ini kan gereja yang Kristen yang karismatik, bener ya. Makanya salah satunya yang membedakan adalah gereja kita adalah gereja yang menganut kayak Daud. Dalam arti ketika kita memuji, menyembah itu diekspresikan, benar ya. Kita ekspresikan dengan gerakan, kita ekspresikan dengan tarian, kita ekspresikan semuanya. Tujuannya untuk nyembah Tuhan gitu. Nah, jangan sampai ketika kita nonton YouTube kita jadi cuma duduk nyaman di ranjang, terus kita ya cuma nyanyi kecil, terus kadang kalau masih fokus sih bagus ya, tapi kadang terus teralihkan, misalnya dipanggil mama, di pause, terus keluar. Guys, kita lagi ibadah, kita nggak lagi nonton film ya, kita nggak lagi nonton YouTube. Nah, kita lagi nonton YouTube, kamu pause, oke lah ya, mudah ya. Tapi kalau kita itu lagi ibadah, ya apa ya, bukan berarti kok ini ngajari kita tidak menghargai orang tua kita ya, tapi Tuhan itu seharusnya kan di atas orang tua kita. Mudahnya dari sini kita bisa bilang ke orang tua kita bahwa Mama aku lagi ibadah, jangan diganggu. Mudahnya guys di sini ya, jangan sampai lo lagi ibadah lagi terus dipanggil terus di pause, terus ngapa-ngapain, terus gitu dilanjutin. Guys, itu bukan ibadah. Mudahnya dari sini ya, sing Koko sampaikan itu loh. Jangan sampai ibadah kita itu kayak jadi nonton YouTube. Tolong kita belajar sama-sama di bedah ya. Jangan sampai respon hati kita itu tanpa sadar berubah gitu. Kalau kita lagi ibadah ya, kita mengkhususkan waktu selama 1-2 jam ke depan, nggak terima gangguan, nggak terima telepon, nggak terima apapun dan lain sebagainya. Wes sama kayak ibadah gitu loh. Bener ya? Kayak kita ibadah offline pun kita nggak akan terima telepon kan, kecuali kita itu benar-benar urgent ya, atau apa kan misalnya diterima pun kita tanya, oh aku lagi ibadah gini-gini, oh ya wes nanti kayak gitu kan, gitu. Jangan sampai kayak sekarang itu karena ibadahnya streaming lewat YouTube, kita teleponan ya toh, oh ya gini baru nanti lanjut. Itu nonton film, itu nonton YouTube, itu bukan ibadah guys ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, nggak sempurna. Koko ngomong kayak gini apa Koko pun sempat kayak gitu. Makanya firman ini menegur kan, firman itu dua arah, bukan hanya Koko menyampaikan ke kalian dan lain sebagainya, tapi itu pun menegur Koko. Jangan sampai sikap hati kita ini sebagai anak Tuhan itu berubah karena ibadah online ya, karena sebuah comfort zone. Kita keseret jauh tanpa sadar. Ayo kita siapkan hati kita tetap mengekspresikan. Kita kalau benar-benar nyembah ya benar-benar nyembah, melakukan segala cara supaya kita itu keluar dari zona nyaman. Contoh, kalau kita biasa ibadah duduk di atas kasur, nyaman dan lain sebagainya, ya ayo gak duduk di kasur, kita berdiri di lantai, kita coba nyari Tuhan, sujud dan lain sebagainya. Hanya untuk apa? Yang namanya mengerat kedagingan kita. Benar ya, ini sesuatu yang mungkin agak lama lah gak diomong, yaitu tentang mengerat kedagingan. Itu namanya sacrifice, ada sesuatu yang dipersembahkan ke Tuhan gitu loh ketika kita itu beribadah. Salah satunya yaitu mengerat apa yang kita pingin, apa yang kita nyaman dan lain sebagainya, kita persembahkan ke Tuhan, seperti itu ya. Terus kalau mendengarkan firman, apakah kita tetap fokus, apakah kita itu tetap nyatet seperti itu, apakah kita dengan
benar-benar memperhatikan, atau kita cuma menyepelekan, nanti bisa lihat ulang dan lain sebagainya, jadi kita tidak terlalu mendengarkan atau apa, atau kita dengerin firman juga terus atau disambi yang lain misalnya, karena kan godaannya banyak ya kan, HP, ada laptop dan lain sebagainya, ada TV udah menyediakan Netflix apa dan lain sebagainya. Jangan sampai ya guys ya, ayo kita sama-sama membuat komitmen baru di mana Tuhan, ketika aku mau ibadah, aku akan menyiapkan waktu minimal 10 menit sebelumnya, aku akan berdiam diri, aku akan prepare, dan aku mau set, kita mau set sama-sama Tuhan, respon hati kita bahwa kita ini tidak sedang lihat YouTube, kita tidak lihat sebuah performance, tetapi kita mau ibadah Tuhan, kita mau connect dengan Tuhan secara langsung, kita tidak mau cuma sekedar untuk melihat tayangan dan lain sebagainya, karena bukan itu arti ibadah Tuhan. Arti ibadah adalah lebih personal lagi, ketika kita itu datang, kita itu sembah Tuhan bersama-sama, kita itu sembah Tuhan, connect, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar bareng-bareng Tuhan, ketika ada pujian dan penyembahan, kita tidak cuma nonton karena ini bukan performance, tapi kita mau mengekspresikan bentuk daripada pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan gitu. Nggak ada yang lihat mungkin Tuhan mungkin kalau di gereja kita lebih sungkan Tuhan karena kalau kita HP-an atau kalau kita duduk di kursi delosor-delosor, itu kan dilihat orang nggak enak ya kan. Tapi hari ini kami mau sadar bahwa mata Tuhan itu melihat, bukankah kami beribadah itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kami lebih takut dilihat orang di gereja terus delosor-delosor atau HP-an dan lain sebagainya, berarti ibadah kami bukan untuk kepada Tuhan tapi kepada manusia, karena kami lebih takut dilihat manusia daripada kami dilihat Tuhan. Sedangkan ibadah yang sejati adalah saat ini dikatakan ya Bapak, ketika tidak ada satu mata pun melihat, ketika tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kami beribadah, itu dilihat benar-benar integritas kami, apakah kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, apakah kami menjadikan Tuhan yang terutama ketika kami beribadah. Seperti itu, kami mau belajar bersama-sama Tuhan, dan kami mau belajar lebih menghargai firman-Mu. Ketika online sekalipun kami tidak kehilangan fokus dengan yang lain, kita nggak nyambi-nyambi ngapain Tuhan, kita nggak di tengah-tengah ibadah terus kita pause, kita melakukan yang lain dan lain sebagainya. Tidak Tuhan, kita mau khususkan waktu ibadah atau CG dan lain sebagainya itu 1 atau 2 jam, itu khusus hanya untuk cari wajah Tuhan dan lain sebagainya. Kayak gitu guys intinya ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mengembalikan kondisi hati kita supaya kita tidak terjebak dengan namanya comfort zone ketika kita ibadah online seperti ini. Kayak gitu ya guys ya. Kita belajar sama-sama. Jangan sampai ada yang merasa bersalah soro atau merasa terhakimi. Enggak. Firman ini ada, teguran itu ada untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi setiap kita, bukan untuk menyalah-nyalakan atau mencari kesalahan kita, bukan ya. Hari ini kalau kalian dengar firman ini, kita sama-sama belajar. Nobody's perfect ya. Tidak ada satupun orang yang perfect di CG, tidak ada satupun orang yang perfect di gereja. Segala kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ayo kita belajar yuk sama-sama yuk. Ketika kita ibadah online, ketika tidak ada teman-teman CG, tidak ada pemimpin rohani, tidak ada orang di sekitar kita, ayo kita jagai kualitas diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang kita sembah, supaya kita tidak melenceng, supaya kita tidak semakin bergeser, supaya kita tidak hati kita tidak berubah gitu loh. Jangan sampai Tuhan itu mendapati hati kita itu berubah, seolah-olah kita ini beribadah ya, seolah kita ini ikuti ibadah online, tapi ternyata kita itu sudah melenceng jauh tanpa sadar. Kita sudah menyepelekan banyak hal, nilai kita sudah banyak yang berubah seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Oke? Sampai di sini paham ya semua? Jadi ya, ayo kita sama-sama belajar ya, semangat ya guys ya. Jangan merasa tertuduh, tapi ingat lagi komitmen tadi, ingat lagi yang sudah diingatkan, arti daripada ibadah. Ayo diingat-ingat. Ketika kita mau ibadah online, kita harus ingat, kita harus tahu value-nya kita ibadah itu seperti apa. Kalau enggak ya kayak tadi yang Koko ngomongin kan, tiba-tiba value itu jadi bergeser. Orang-orang enggak lagi ibadah, tapi mereka itu ibadah itu seolah-olah cuma kayak nonton film atau nonton streamingan YouTube seperti itu. Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan nggak bisa memilah-milah yang kayak gitu, terus akhirnya kita
terseret arus yang zona nyaman, ya kayak gitu. Karena itu akan mematikan setiap potensi, setiap apapun pertumbuhan kita tanpa sadar, nilai-nilai kita. Nah, itu yang dijagai ya, kita mau jagai supaya tidak terjadi seperti itu. Oke? Paham ya? Sampai di sini. Ada yang mau tanya? Gak ada ya? Oke, ayo kita doa ya sama-sama. Shigara maya ramaya raya raya ramaya 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 rama Shigiri maya ramaya ramaya rama Shigiri maya rama Shiri ramaya 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 rama Shiri ramaya ramo Shiri ramaya ramaya rama Shiri ramaya ramaya ramo Shiri ramaya rama Shiri ramaya rama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarkanlah firman-Mu menegur setiap kami dan mengingatkan setiap kami akan arti ibadah yang sejati ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, maafkan setiap kami jikalau tanpa sadar Tuhan kami sudah melenceng daripada arti ibadah yang sejati. Ampuni kami Tuhan kalau segala kenyamanan ini, segala fasilitas yang kami rasakan ketika kami tidak perlu jauh-jauh lagi ke barat Tuhan, menempuh perjalanan yang seharusnya kami punya lebih banyak waktu luang untuk dipersiapkan, tapi kami gunakan untuk mungkin berleha-leha dan lain sebagainya ya Bapak. Kami ingin membuat sebuah komitmen baru Tuhan, biarkanlah kami menyiapkan diri sebelum kami ibadah, dan kami mengususkan Tuhan jam ketika kami ibadah itu tidak di pause, tidak tersela dengan yang lain. Kami konsen ya Bapak, kami mau mencari hadirat-Mu ya Bapak. Kau mau balik lagi Tuhan bersama-sama memegang nilai yang benar untuk kami beribadah ya Bapak. Tidak seperti nonton film atau streamingan YouTube ya Bapak. Mari Tuhan, bawa kami kembali kepadamu, bahwa kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang tuntun, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, dan kami mengucap syukur Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang bekerja sempurna di dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang menegur supaya jalan kami tidak serong, Engkau yang membenarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kami, biarkan tidak ada yang tertuduh, tetapi biarkanlah spirit kami kembali ya Bapa, menyala-nyala di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kami kembali kepadamu, bahwa kami kembali ke jalan yang benar. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang hadir di sini ataupun yang tidak bisa hadir, bahwa kami mendekat kepadamu supaya pertumbuhan yang sejati itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Buat kami di masa-masa seperti ini, kami semakin melekat kepadamu ya Bapa, supaya kami mengerti sama seperti hari ini ya Bapa, kami belajar value yang mungkin tidak digaung-gaungkan di gereja dan lain sebagainya, tetapi sebuah value yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhanlah yang mengajar, Allah Roh Kudus yang menuntun di dalam kehidupan setiap kami. Biarkanlah jalan kami tidak serong, jalan kami lurus ya Bapa di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk komunitas ini. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saya diserahkan Tuhan segala aspek kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Engkau secara leluasa bekerja Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.